Selamat datang teman-teman di podcast komunitas sosial yang segera akan ganti nama kayaknya. kita dari kemarin ngetis doang ya soal ganti nama. Jadi tuh aku tuh menyadari sesuatu di apa? Kita kan udah beberapa kali bikin podcast. Betul. Kita udah beberapa kali bikin promotional konten di Reels. Nah, satu hal yang aku sadari adalah gue tuh sadar kalau ternyata orang itu suka kontroversi. Oh iya. Jadi di podcast kali ini saya akan mulai dengan kalimat kata siapa bumi itu bundar. Waduh. Kata siapa bumi itu bundar. Lucu banget. Terus Ya, tapi kata Galileo, kata Newton. ya oke. Kamu defend, silakan. Aku akan selalu menentang kalau aku bilang bumi tidak bundar. Silakan kamu defend. Enggak, ini Anda mau defense teori bumi datar anjir. Enggak, aku mau mendefend kalau bumi itu tidak bundar. Oh, wait. Sebentar. Saya kira ini arahnya kayak Anda mau defense bumi datar gitu. Iya, tapi yang awal kalau dipotong enak banget tuh, rame tuh. Kayak brandingannya rusak gitu kan, kita udah tiap kali episode kita scientific banget ya, Bapak, kita pro bumi datar kan anjing. Nggak, jadi ada alasan kenapa gue bilang demikian. Kata siapa bumi itu bundar, karena bundar itu menurut KBBI itu bukan bulat. Tapi bundar itu hanya sesuatu yang melengkung. Contoh, tapi dia punya volume, bukan lingkaran. Tabung itu bundar. Koin itu bundar. Telur itu oblat. Gitu. Jadi bundar itu oblat tuh bahasa yang sangat niche loh. Iya. Orang kalau nggak belajar matematika tuh nggak ngerti oblat loh. Iya benar. Jadi balik lagi kata siapa bumi itu bundar. Jadi bundar itu ya sama halnya kayak konferensi meja bundar. Ya mejanya kan bundar. Melingkar. Melingkar. Tapi bervolume tetap, dia punya ketebalan. Gitu. Jadi bundar itu tabung. Kind of. Jadi secara KBBI, bundar itu basically ya menyerupai tabung. Ya, jadi secara KBBI lingkaran itu ya lingkaran 2 dimensi. Bundar 3 dimensi. Tapi punya volume dan melingkar. Nah, kalau donat bisa jadi donat adalah bundar. Bisa jadi. Enggak, itu kalau kita ngomongin topologi beda lagi tuh. Iya kan? Iya. Masalahnya donat itu pun juga ada istilah topologinya kan? Iya betul. Gelas adalah donat. Gelas adalah donat? Gelas adalah donat. Mug adalah donat. Iya. Kejauhan tapi. Topologi bro. Meanwhile bulat itu bola. Sphere like. Yang benar-benar semuanya tuh, semua bagian itu sama dari pusat, jaraknya sama dari pusat. Tapi kan bumi nggak gitu. Exactly. Masuk ke pertanyaan kontroversial kedua. Kata siapa bumi itu bola? Kata siapa bumi itu bulat? Iya. So, apa bumi itu? Oblat. Jadi oblat itu teman-teman, buat teman-teman pendengar, oblat itu adalah sebenarnya dia adalah bola yang memipih di bagian ekuator. Ekuator tuh si pinggir. Iya. Nah, dan dia ya memipih, jadi kayak bola peang lah gitu ya. Sederhananya bola peang. Gitu, itu adalah oblat. Nah, bumi itu oblat. Karena apa? Karena sebenarnya karena akibat rotasi bumi yang sedemikian rupa cepatnya itu, akibatnya ada efek sentrifugal. Sentrifugal yang bikin kita di bagian ekuator melebar. Apakah alam semesta itu bulat? Wah, itu menarik loh. The whole universe ya. The whole universe by itself. Kita tahu universe expanding. Tapi apakah expandingnya dalam bentuk bulat? Expandingnya dalam bentuk bulat atau oblat? Atau oblat. Kita bisa bahas dalam sisi real
Kalau dibahas dalam sisi real, memang semuanya kita sebagai kerangka acuan inersia gitu ya, kita sebagai frame of reference gitu ya, kita melihat expandingnya semuanya menjauh ke kita. Iya. Which means yang kita lihat semuanya seolah-olah itu jadinya seperti bola, kebayang nggak? Iya. Ya kan, karena kita bisa melihat di segala. Tapi in relativistic level, nah aku baru mau ngomongin ini. In relativistic level, universe itu adalah datar. Itu yang aku mau. Surface, flat surface. Yang apa sih kalau bahasanya Einstein kayak dipengaruhi gravitasi gitu. Betul, gitu. Tapi gravitasi ini yang bikin seolah-olah dia punya shape yang membulat gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal real space gitu ya. Real space itu apa sih bahasanya? Ya real space lah ya. Dataran real. Kalau kita ngomongin secara real, juga ya? memang terlihatnya seperti bulat. Tapi kalau kita ngomongin soal dalam ranah relativistik, dalam ranah space time, dia bentuknya datar. Gitu. Jadi kalau kalian udah dengerin pernyataan ini, ketika kalian dengar ada orang-orang yang teori bumi datar, betul, terus mereka bilang bumi itu nggak bulat, komen aja, iya, betul. Kami setuju. Bumi tidak bulat. Bumi tidak bulat. Tolong orang bilang bumi bulat. Saya bukan kaum bumi bulat. Enggak. Maaf. Saya juga nggak percaya bumi bulat. Saya tidak percaya bumi bulat. Tapi susah belum memperkenalkan konsep bahwa bumi oblat tuh. Ya. Memperkenalkan oblat itu susah loh. Memperkenalkan oblat itu susah. Tapi saya tetap bumi tidak bulat. Bumi nggak bulat. Maaf teman-teman. Saya Bukankah globe yang dijual di pasaran pun juga tidak bulat? Globe yang dipasarkan, yang dijual di pasaran itu bulat ya. Bulat. Oh, itu yang keliru. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki persepsi masyarakat mengenai bumi bulat yang sebenarnya nggak bulat ini, kita mulai dari globe-nya dulu aja. Globe-nya dulu diubah. Yang dibawa ke kelas-kelas itu, dibikin pipi sedikit aja sebenarnya, nggak sebanyak itu kok bentuk oblatnya. Gitu. Terus bagian Indonesia dikasih warna hitam. Indonesia gelap. Kita di Makarya. Iya, itu dia di Makarya. Makarya tuh di Gramedia Matraman. Tempat paling literasi se Indonesia. Enggak juga. Oh gitu ya? Enggak. Itu self claim. Cuma kan ini kayak tempat yang isinya buku-buku semua. Kita tuh dua kali podcast di tempat buku-buku semua biar kita kelihatan pinter. Padahal kosong kan? Padahal kita mulai dengan kontroversi bodoh. yang ujung-ujungnya kita pakai cuma buat hook. Iya. Tapi karena emang manusia tuh masyarakat tuh lebih suka yang hook gitu, Pak. Tapi ya betul. Itu betul banget. Itu hook yang bagus sih menurutku. Dan ini ada teorinya di buku Stolen Focus. Itu semua perusahaan sosmed itu bahkan sudah tahu bahwa konten yang naik itulah konten-konten yang kontroversial, mengundang emosi negatif. Nah, itu jadi pertanyaanku. Itu sebenarnya jadi pertanyaanku sih. Kenapa? Entah ini kamu punya jawabannya apa enggak gitu ya. Aku tuh pernah kepikiran gitu. Urgensi apa sih sebenarnya yang bikin orang itu pengen marah-marah di sosmed gitu? Apakah simply emang hidup udah begitu fucked up aja gitu, gue pengen ngedumel gitu, atau emang ada research lain gitu? Ini kalau yang tak baca ya, itu gini aja. Jadi pertama-tama urgensinya bukan orang pengen marah di sosmed, tapi dengan kamu marah di sosmed, kamu akan menghabiskan waktu lebih lama di sosmed. Oke. Karena kan kamu marah, kamu komen, kamu engage dengan konten tersebut, walaupun dengan marah-marah, tapi kamu tuh menghabiskan waktu lebih lama di situ. Kamu ulang-ulang video yang kamu nggak suka karena kamu marah, kamu pengen tahu mana celahnya video ini supaya aku bisa komentar jelek tentang ini. Itu dia kan. Nah, itu sebenarnya alasan kenapa aku trash talking Neil deGrasse Tyson. Ramai sekali, padahal kan maksud aku tidak gitu. Iya. Maksud aku esensi dia sebagai fisikis hilang karena dia sudah menjadi science komunikator. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kan orang-orang orang-orang sosial media ini mendesain sosmed dengan sedemikian rupa, sehingga makin banyak orang tuh nempel sama HP-nya mereka. Karena kan attention is the new currency.
Jadi kamu tuh memang didesain supaya kamu nggak lepas dari sini. Ya gimana caranya? Dikasih konten-konten negatif yang bikin kamu marah-marah terus. Semakin sering kamu dan terus somehow kita memberikan itu. Oh iya makanya kita juga butuh naik. Semakin cepat kita naik, semakin cepat kita ganti nama. Makin cepat kita lipat kalanya ya. Semakin cepat kita diperkarakan. Tapi ini juga kan sebenarnya kenapa kok aku ngonten buku gitu. Ya. Dan tujuanku tuh sebenarnya bukan bikin kamu pintar, enggak. Tapi kayak bisa nggak kamu dengan buku-buku yang udah aku sarankan nih, kamu kabur aja sejenak dari sosmed ini. Tapi aku punya pertanyaan spesifik buat lu. Aku melihat akhir-akhir ini kayaknya buku-buku yang kamu review tuh mostly buku-buku kiri. Oh iya. Jawaban pragmatisnya ya. Branding. Karena kan novel-novel yang aku terbitkan juga novel-novel kiri. Buku pertama aku kiri, buku kedua aku nanti juga akan kiri juga. Jadi ya biar orang mengenal aku sebagai bookstagram yang cukup kiri aja. Kayak gitu. Aku mau baca bukunya orang ini, idenya apa ya? Gak kaget. Kedua, belum banyak yang bahas. Kamu kalau lihat skena per bookstagraman Indonesia, lebih banyak yang bahas novel. Nah, banyak bahas yang novel-novel misteri, novel-novel cinta. Tapi nggak banyak orang yang bahas buku-buku politik. Menurutmu, itu simply karena orang nggak berani, atau emang marketnya belum besar aja? Emang nggak populer. Emang nggak populer. Misalnya itu tuh, kamu lihat buku Bullshit Jobs itu. Oh itu Bullshit Jobs. Oh yang kamu cerita itu. Iya, itu buku bagus banget. Tapi nggak banyak orang yang tahu. Kita Bullshit Jobs kan ini? Oh iya, jelas. Fucking shit ini, ngapain? Iya betul sekali. Tapi nggak banyak orang tahu. Orang nggak banyak orang nonton. Iya. Nonton mentok cuma 100. Nembus 200 waktu kita menjelek-jelekan Neil deGrasse Tyson. Sama apa ya satu lagi? Aku lupa lagi. Aku lupa. Oh, akal adalah insting. Sama orang nggak terima. Oh iya, kenapa mereka nggak terima ya? Iya, kenapa mereka nggak terimanya sih sebenarnya karena ya itu sih mereka. Aku rasa ya dari komentar-komentar yang aku kan baca-bacain tuh komentar-komentar mereka meskipun kadang cuma aku iya gitu. Kadang cuma aku balas iya gitu. Kayaknya tuh mereka hanya sekedar nggak terima disamakan dengan hewan aja sih. Nah kan manusia gitu, nggak mau disamakan dengan hewan padahal mereka hewan. Itu dia. Jadi kayak mereka butuh merasa pembeda. Lagi-lagi balik lagi ya jadi topik kita kemarin lagi itu untuk survive, untuk berada di puncak rantai makanan. Enggak, maksudku orang-orang nggak terima dikatakan hewan, tapi kalau lihat Instagram mereka fitnya sini cewek-cewek semua kurang binatang apa itu? Kurang. Lu sangean gitu loh. Apa bedanya kita sama anjing? Oh iya ya, anjing kan ngeliat kaki. Anjingnya sama kaki loh. Iya kan? Dan kita sama gambar. Berapa kali kakimu dewe anjingmu? Banyak. banyak tuh. Anjing gue lagi birahi-birahinya. Duh ya ampun. Ya jadi teman-teman yang punya anjing betina mau? Tapi enggak. Bayangin loh, maksudnya kayak anjing itu dia sangeknya kan sama kaki, sama tangan gitu kan. Manusia tuh ada yang sangek sama gambar loh. Loh, itu enggak kaget. Ada yang sangek sama serbet itu lebih kaget. Ada. Dia sempat viral sekali yang kayak tolong review serbet diikat di muka. Apa esensinya? Boleh nggak kamu dibungkus serbet dulu kamu? Aku ingin. Itu loh, apa esensinya? Tapi ada orang-orang kayak gitu, mereka menolak disebut binatang loh, ngerti maksudku? Tapi aku pernah ngobrolin ini sama teman-temanku yang bodoh-bodoh juga, ya kan? Fetish itu salah gak sih? Bagus, pertanyaan bagus. Fetish itu salah gak sih? Enggak. Atau sebenarnya fetish itu nggak salah, tapi hanya kita aja yang judgmental? Menurutku fetish itu nggak salah. Yang salah adalah kalau kamu udah punya fetish yang aneh-aneh, ya kamu harus siap untuk dibilang binatang gitu loh. Nah, maksud aku karena itu insting binatang, Pak. Maksud aku sampai tahap apa fetish itu dibilang aneh? Oh, pertanyaan menarik tuh. Apa garisnya gitu? Aku tuh lupa.
Aku dulu pernah bikin coret-coretan tuh bagan. Itu aku klasifikasi fetish dari awal sampai. Oke. Kalau tapi aku coretannya hilang. Kalau aku ya, batasannya tuh kalau masih human being masih normal. Menurutku, fetish yang salah adalah ketika dilakukan. Jadi fetish selebet tuh nggak aneh? Nggak aneh. Sebelum dilakukan. Sebelum kayak minta orang buat. Exactly. Menurutku gitu. Menurutku kayak gitu. Kontroversial ketiga. Lucu banget kalau misalnya kita. Aku ternyata sange sama paku payung gitu. Menurutmu nggak aneh? Menurutku nggak aneh. Loh, kalau aku bilang itu aneh, aku yang judgmental. Oh iya, kita nggak boleh ngejudge. Kita nggak ini aku bukan orang yang ngejudge. We listen, we don't judge. Meskipun yang diomongin, aku sange sama paku payung. Iya. Menurut aku itu sama sobekan selotip. Iya. Aku nggak masalah dengan hal tersebut. Yang masalah adalah ketika dilakukan. Misalnya melakukannya kayak gini. Ketika dilakukan maksudku ntar sobekan selotip itu jangan dibuang nggak? Aku pakai cowok. Nah itu baru kayak apa sih? Oke, kalau gitu aku tambahin nih. Aku naikin bar sampai dikasih tau ke orang. Kalau lu cuma ngeliat gini dit gitu kan, wah ada sobekan selotip nih, gua ambil bentar buat coli. Kalau lu pakai sendiri ya udah silakan. Oh iya. Lu kasih tahu gua buat apa gitu. Tapi kan kita teman saya. Harusnya kamu ngerti apa yang aku suka. Aku ngerti. Tapi itu sebuah informasi yang kayak apa ya? Kayak TMI aja. Jadi batasan fetish adalah kalau udah TMI, kalau udah mana? Kalau udah TMI dan kalau udah dilakukan. Dan bukan atau. Oh iya. Ya, kebenaran dan kesalahan itu tuh hanya itu hanyalah subjek moral gitu. Di Anda. Menurutku gitu. Jadi kayak kenapa sih ini salah? Ya ini morally wrong. Ya terus kalau nggak ada moral emang kenapa? Ya. Moral itu kan realitas intersubjektif, antar subjek. Interpersonal. Nah, itu realitas interpersonal. Tapi gimana? Setelah taping ini kita udah cukup banyak mendapatkan clickbait kontroversial. Wah, banyak sekali. Kita sudah punya 5 kontroversi. Nah kan, termasuk 5 itu sebenarnya nggak 5, itu udah kontroversi lagi tuh. Aslinya cuma 3. Cuma 3. Ntar kita upload yang bagian kita kontroversi aja. Setuju sama orang-orang bumi datar. Bukan setuju dengan orang bumi datar. Kita setuju sama mereka ketika mereka bilang bumi tidak bundar. Tidak bundar. Tidak bundar. Tidak bulat juga. Iya. Itu satu. 2. Apa dan tadi? Juga ngomongin soal bahwa punya fetish nggak apa-apa. Fetish itu normal. Fetish itu hanyalah apa? Ekspresi gitu. Sama tadi yang ketiga apa tadi? Fetishmu suka orang beda agama. Itu jangan aku takut dilihat ibu aku. Tolong. Ibu aku tuh suka nge-like-in reels. Bahaya yang itu, jangan please banget. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode yang aneh ini. Keberapa ini? Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.